Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas kita akan bahas tentang paragraf nanti kita akan bahas tentang paragraf, deskripsi atau deskriptif, paragraf argumentasi atau argumentatif, terus persuasi, paragraf eksposisi, dan terakhir paragraf narasi. Oke, untuk pada kesempatan ini saya akan memberikan trik atau kata-kata kunci untuk memudahkan kita memahami paragraf ini, termasuk paragraf apa ya karena tanpa kata kunci tentu kita agak kesulitan nanti ya, ibarat motor ya, kalau tidak punya kunci kita tidak bisa mengendarainya dengan cepat ya. Kalau dia tidak punya kunci ya memang dia bisa berjalan, tapi kita dorong dulu baru bisa berjalan. Oke, kita langsung saja ke materi, saudara-saudara. Pengertian dari paragraf ya. Oke. Paragraf adalah salah satu seperangkat kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Biasanya paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, bisa kalimat utamanya di depan, bisa juga di akhir ya. Tergantung dari konteksnya. Bisa penjelasannya dulu baru kalimat utamanya, atau dalam istilah lain ada induktif, deduktif, tapi itu nanti kita bahas ya satu persatu dulu. Oke, saya ulang. Salah satu seperangkat kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas, dan dapat juga digabungkan ke dalam beberapa elemen yang penting dalam penulisan dan sastra. Oke, apa itu paragraf? Syarat-syarat sebuah paragraf dikatakan sebuah paragraf apabila yang pertama, adalah kelengkapan. Ya, tanpa kelengkapan ya. Kelengkapan itu adalah sebuah paragraf yang harus lengkap dalam elemen dan struktur, seperti pemikiran utama, klausa utama, dan kalimat penjelasnya harus ada ya. Yang kedua, kesatuan adalah sebuah paragraf yang dianggap baik jika membentuk satu kesatuan dari ide-ide utama dari berbagai kalimat sebagai keseluruhannya. Itu adalah syarat sebuah paragraf yang kedua. Yang ketiga, kepaduan ya, adalah sebuah paragraf yang dirangkai secara harmonis dan logis, sehingga ya kurang S-nya ini ya, sehingga memiliki unsur keterpaduan pada kalimat utamanya. Oke, itulah pengertiannya dulu dari paragraf dan syarat-syarat sebuah paragraf. Next, kita ke macam-macam dari paragraf ya. Yang pertama yang pertama adalah paragraf deskripsi atau deskriptif. Paragraf deskripsi adalah salah satu paragraf yang berisi deskripsi atau menggambarkan ya dari beberapa objek untuk memberikan gambaran yang jelas tentang suatu objek yang digambarkan. Oke, saya akan kasih kata kuncinya. Deskripsi atau deskriptif adalah sebuah paragraf yang memberikan gambaran tentang suatu objek ya, memberikan gambaran tentang suatu objek. Jadi dalam memberikan deskripsi atau menggambarkan agar seolah-olah apa yang kita gambarkan dalam bentuk mungkin kita bercerita, tulisan itu bisa dilihat, dirasakan oleh pendengar kita. Jadi menggambarkan suatu objek
supaya orang itu merasakan, ya, atau dapat melihatnya, nah, gitu. Oh, begini loh modelnya, ya, atau gambaran dari yang kita jelaskan itu. Ya, kita langsung ke contoh saja, ya. Contohnya, tempat kediamanku tidak besar, hanya memiliki luas sekitar 68 meter persegi. Dengan area seperti hanya memiliki 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Sementara itu, mana tadi? Sementara itu, dapur rumah saya tidak terlalu luas, tetapi saya sangat nyaman untuk tinggal di rumah daripada saya ngontrak. Oke. Mendeskripsikan ini adalah sebuah paragraf deskripsi atau menggambarkan tentang rumahnya, kediamannya, yang menggambarkan tentang rumahnya yang luasnya sekitar 68 meter persegi dan memiliki 3 kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Nah, ini adalah memberikan gambaran, ya, kata kuncinya menggambarkan sebuah rumah. Ya, menggambarkannya dengan cara, ya, ini, ya, memberikan penjelasan tentang rumahnya luasnya sekian, kamarnya 3, ada kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Ini adalah bentuk penggambaran. Maka paragraf ini dikatakan paragraf deskripsi. Oke. Itu kata kuncinya, ya, menggambarkan. Supaya mudah ada penggambaran di situ, ya, tentang suatu objek. Ya, agar objek yang kita gambarkan itu benar-benar, oh, begini loh rupanya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 atau paragraf argumentasi, ya. Yang ketiga itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah salah satu paragraf yang memiliki bentuk dan opini dari penulis sehingga dapat memberikan gambaran umum tentang suatu topik. Argumen itu, ya, sama dengan opini atau pendapat. Opini atau pendapat itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak, yang namanya juga pendapat, ya. Jadi apabila suatu pernyataan itu sebuah opini, dikatakan argumen, ya, dengan memberikan argumen itu termasuk ke dalam paragraf argumentasi. Contoh, setelah lulus, maka langkah selanjutnya saya akan menuju dunia perkuliahan dan akan konsentrasi studi atau jurusan dan dapat melatih pemikiran untuk memastikan melakukan perbuatan yang baik. Oke. Argumentasi. Kenapa saya kasih warna kuning ini, akan ini? Ini adalah memberikan sebuah pernyataan yang akan, ya. Ini adalah pernyataan dari seorang siswa. Seandainya dia lulus, dia akan konsentrasi, ya. Dia memberikan akan atau berpendapat atau menginginkan bahwa dia akan konsentrasi nanti setelah dia lulus. Jadi kata akan ini merujuk kepada argumentasi atau sesuatu yang akan dia lakukan. Bisa terjadi dia lakukan dan bisa tidak, ya. Jadi itu, kalau ada kata akan di sana, nah ini juga, ya, kalau ada kata akan, kata mungkin, menurut ini, nah, itu termasuk argumen, ya. Pendapat ini, karena argumen itu adalah satu paragraf yang memiliki bentuk dan opini, ya. Jadi kata-kata kuncinya, ya, kata akan tadi, menurut, apalagi pendapat ini, pendapat itu,
mungkin. Oke, saya ulangi. Jadi kata-kata kuncinya itu saya ulangi lagi adalah kalau kalian menemukan kata akan, menurut, pendapat, apalagi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kata kunci untuk memastikan bahwa paragraf itu termasuk argumentasi atau opini atau pendapat ya. Jadi itu kata kuncinya. Kita lanjut saja, tidak boleh bertele-tele. Yang selanjutnya adalah paragraf persuasi ya. Persuasi atau persuasif adalah salah satu paragraf yang berisi sebuah undangan atau panggilan kepada pembacanya sehingga hal ini bertujuan untuk membuat seseorang orang yang membacanya dapat percaya. Paragraf ini berupa himbauan, ajakan, ya, himbauan, ajakan, dan penekanan agar orang lain terpengaruh dan mengikuti himbauan itu. Oke, persuasi. Kata kuncinya adalah mempengaruhi orang. Kata kuncinya adalah mengajak orang. Agar apa yang kita sampaikan itu, orang itu terpengaruh dan mengikuti apa yang kita himbaukan itu. Itu kata kuncinya ya. Ya, mengajak orang, mempersuasi orang agar orang yang kita ajak itu bisa mengikuti kita, terpengaruh ya. Contoh, kita langsung ke contoh ya. Sampah yang dibuang sebuah hal yang sangat menjijikkan karena sampah bisa menimbulkan bau tak sedap dan akan menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Jadi janganlah buang sampah sembarangan karena akan menimbulkan penyakit. Oke, ini adalah sebuah himbauan atau mempersuasi seseorang, mengajak seseorang, menghimbau seseorang agar orang tidak membuang sampah sembarangan karena akan mengakibatkan menimbulkan penyakit. Di sini ada kata penekanannya ya. Jadi janganlah buang sampah. Ini penekanan agar orang itu bisa sadar, bisa mengikuti kita. Ada penekanan apa yang kita himbaukan ini agar orang itu bisa, oh ternyata buang sampah itu bisa penyakit. Jadi orang tidak melakukan atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kata kuncinya adalah mengajak, mempengaruhi seorang, ya, menghimbau seorang agar orang itu mengikuti apa yang kita sampaikan, atau sadar dengan apa yang kita himbaukan atau sampaikan. Itu kata kuncinya ya. Oke, simpel saja. Mudah ya. Kita lanjut ke paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah salah satu paragraf yang berisi informasi-informasi yang memiliki bentuk sebuah pengetahuan atau berita sehingga dapat memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya. Oke, kita cari kata kunci eksposisi. Eksposisi adalah suatu informasi, pengetahuan baru yang disampaikan, ya, yang disampaikan kepada orang lain. Bisa pengetahuan, bisa informasi yang lain ya. Kita langsung contoh saja ya. Kita langsung saja ke contoh. Oke. Susu adalah minuman yang sangat baik bagi tubuh karena susu sangat banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat sehingga dapat juga membentuk pencernaan dan pertumbuhan ya, pertumbuhan tubuh. Oke, ini kenapa dikatakan paragraf eksposisi? Karena di sini ada informasi tentang pengetahuan baru tentang manfaat meminum susu, ya. Mengekspos, ada berita atau ada informasi
bahwa minum susu itu bisa bermanfaat, membantu pencernaan dan pertumbuhan. Jadi eksposisi itu adalah sebuah pengetahuan baru yang disampaikan, informasi-informasi. Nah, itu kata kuncinya ya. Anda dapat memberikan informasi yang sangat jelas kepada pembacanya, yaitu dengan detail ya. Biasanya ini kalau eksposisi itu adalah penemuan-penemuan ya, memberikan informasi tentang penemuan-penemuan atau manfaat-manfaat sesuatu ya, kayak yang ini manfaat susu ya, itu adalah informasi atau pengetahuan baru yang kita harus ketahui. Oke, lanjut saja ke yang terakhir ya. Oke, yang terakhir. Biasanya narasi ini di depan itu, kalau di buku-buku pelajaran itu biasanya paragraf narasi itu pembahasannya di depan, di paket-paket ya. Tapi sengaja saya taruh di belakang. Oke, lanjut saja. Paragraf narasi atau cerita ya, kata kuncinya cerita nanti ya, adalah salah satu paragraf yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa ya. Sebuah peristiwa yang tertentu sehingga dapat diurutkan tentu dan pembacanya dapat terhibur. Oke, narasi ini adalah sebuah cerita, menceritakan sesuatu secara kronologis ya. Nah, namanya juga narasi, ceritakan. Apa itu? Bisa menceritakan suatu kejadian, menceritakan suatu peristiwa dan sebagainya. Langsung saja ke contoh supaya lebih paham lagi. Ketika dalam perjalanan ke sekolah, saya sering melihat Ilham yang berjalan sangat cepat sehingga Ilham dengan mudah untuk sampai ke sekolahnya. Ini adalah menceritakan tentang perjalanan si Ilham ke sekolah. Ya, Ilham yang berjalan ya. Tentang Ilham yang berjalannya sangat cepat sehingga Ilham dengan mudah untuk sampai ke sekolahnya. Jadi ini menceritakan tentang Ilham. Oke, itu kata kunci dari narasi atau cerita. Ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa untuk menemukan dengan mudah paragraf itu tentu kita butuh kunci. Ya. Apa kata kuncinya? Ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau narasi adalah sebuah cerita. Kalau eksposisi ya informasi-informasi tentang pengetahuan baru. Persuasi adalah ajakan atau himbauan. Apalagi argumentasi adalah opini atau pendapat, sesuatu yang belum terjadi ya. Oke. Deskripsi atau katakanlah penggambaran sebuah objek, agar objek itu jelas ya. Gambarkan objek, apakah itu objeknya orang, tempat, atau yang lain-lain ya. Oke, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Materi-materi selanjutnya bisa request juga ya, yang berhubungan dengan pendidikan bahasa Indonesia maupun persiapan untuk menghadapi CPNS atau P3K nanti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.